Oke, selamat siang, selamat malam, selamat sore dimanapun teman-teman nonton YouTube channel dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung hari ini. Hari ini saya nggak sendiri, tapi saya bersama dengan seorang kids pastor gitu ya, yang buat aku sih aku banyak belajar dari dia dalam segala kesibukannya. Dia seorang mama, seorang musisi gitu ya, tapi dia punya hati buat Tuhan luar biasa, yaitu Michelle Evrin. Thank you banget, Cel. Jadi Michelle Evrin adalah kids pastor dari IFGF Bandung. Lalu dia juga seorang musisi dan punya ME Music Corner. Musik apa sih, Cel? Maafkan kalau saya salah. Music Center ya di area utara sana ya, di Setrasari. Oke, dan hari ini kita mau ngomongin soal yang namanya kids komsel atau cell group, atau disebut kalau di FG sebagai iCare. Oke, Cel gimana, sibuk nih semakin sibuk sekarang di tengah COVID seperti ini? Wah, luar biasa. Kalau udah Michelle ngomong gitu berarti udah oke, gue nggak mau perpanjang lagi. Luar biasanya itu apa? Oke, Michelle, langsung aja ya. Nih aku mau nanya, buat seorang Michelle pribadi gitu ya, kalau ngomongin yang namanya komsel anak gitu ya, penting enggak sih, dan sejauh mana kalau lu ngomong itu penting, nah pentingnya tuh sejauh mana gitu? Oke. Well, kalau tanya penting atau enggak ya penting banget ya. It's very important gitu. Kenapa? Karena maksudnya kita harus realize bahwa anak itu nggak bisa grow sendiri, ya kan? Anak itu they need a community to grow. Nah, makanya kenapa di situ dibutuhkan iCare atau komsel, di mana community yang kecil, di mana mereka di situ bisa saling support each other. Mereka tahu nih inner circle saya tuh di sini gitu loh. Apalagi especially di waktu-waktu yang saat ini kan, maksudnya everything change ya, semuanya berubah sangat cepat segala macam itu. Ya kan, kayak everything benar-benar shifted gitu loh. Dan itu benar-benar maksudnya aku rasa kita benar-benar butuh satu komunitas yang benar-benar istilahnya kayak net ringnya kita ya. Yang jadi di situ tuh kayak safety netnya kita, yang anak-anak di situ tuh bisa saling support. Nah, especially kalau dulu kan kita berpikirnya iCare itu kan hanya untuk orang dewasa gitu kan, atau biasanya kan orang mulainya dari teens ya. Nah, tapi ternyata buat anak-anak we find out it's also very important. Kenapa? Karena anak sekarang itu it's really amazing how they understand kayak support mereka terhadap satu sama lain. It's very amazing. Mereka juga really understand, oh yes, I have this friend circle yang can pray for me. Dan itu aku rasa perlu ditanemin habit itu pun dari kecil gitu loh. Kalau nggak nanti kalau dari besar ya it's gonna be another different story ya itu gitu. Kalau ngomongin soal kecil, umur berapa sih, Cel, kalau misalnya menurut lu yang udah ngejalanin gitu ya segitu lama, umur berapa sih komsel anak itu pas untuk umur berapa gitu? Oke, kalau ngomong pas sebetulnya sih mulainya tuh enaknya tuh di kelas 2. Kelas 2, kelas 3. Kenapa, ya. Cel? Coba bisa ceritain nggak sih pengalaman lo? Kenapa? Karena like I said before gitu, maksudnya anak-anak itu ya seringkali itu kita sebagai orang dewasa tuh nganggap sepele ya anak-anak ya. Kita nganggap ngeliat mereka tuh sebelah mata gitu kan. Udahlah pokoknya anak-anak dia gonna be fine gitu. Pokoknya temennya sama siapa aja dia gonna be okay gitu. But it's not. Apparently it's not gitu loh. Anak-anak even they're under 5 years old, they really understand dengan apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, kenapa kelas 2 SD, kelas 3 SD? Karena di situ mereka sudah lebih bisa mengungkapkan apa yang mereka rasain. Nah, kalau anak di bawah kelas 2 SD, 1, mereka istilahnya mereka merasa galau, mereka merasa sedih, mereka merasa marah, mereka merasa insecure, apa segala macam, itu semuanya keluarnya lebih ke mereka nangis lah, jadi pemalu lah. Tapi mereka belum punya that capability untuk to analyze apa yang aku rasain gitu. Nah, kalau anak udah umur kelas 2, kelas 3 SD tadi itu, they have the capability untuk lebih ke kayak udah mulai bisa translate. Udah bisa translate, ini loh, this is what I feel. Ya, Miss, kok aku rasanya I feel scared. Okay, why do you feel scared? Oh, because I think this COVID thingy is really scared me out. Orang-orang pada keluar harus pakai masker. Mereka udah bisa
ungkapkan itu, kekhawatiran Oke. itu. Nah, itu makanya kenapa usianya di situlah gitu. Mungkin satu pihak juga kalau ngelihat dari perkembangan perkembangan hidup mereka juga umur-umur segitu sudah bisa lebih mengerti konsep abstraknya juga lebih ngerti gitu ya Cel ya. Kalau misalnya lebih bawah kan mungkin masih blur gitu ya. Tapi kalau kelas 2 berarti umur 8-an ya Cel ya? Umur 8, Umur 7, 8. 8-an, umur Heeh. 8-an. Udah lebih ngerti konsep-konsep yang agak lebih kompleks lah ya. Sedih, marah, Ya, takut, kayak gitu-gitunya. Jadi lu sebagai dan seorang guru juga lebih gampang ya untuk ngeluarin banyak tema-tema, konsep-konsep, refleksi seperti itunya ya? ya jadi buat kita lebih gampang untuk ngedengar balik dari mereka. Oke. Kan intinya di situ, kita nggak mau, maksudnya kan intinya begini, on Sunday service, apalagi ya kondisi saat ini ya, COVID gitu kan, ini kan everything is an online service. Yep. Gitu. Even like the normal Sunday service, itu kan lebih banyaknya itu kan satu arah. Ya kan? Nanti oke, kita present worship, and then gurunya ngasih tema, kasih cerita, oke udah isi buku sekolah minggu atau apa, mungkin ada games, ada apa segala macam gitu, and then that's it. Tapi karena itu lingkungannya sangat besar, kita kan nggak bisa intimate talk with the kids. Iya kan? Apalagi maksudnya sekali sekolah minggu yang datang sekian ratus anak, suaranya berisik, even though kita mau jadiin small group atau segala macam, we don't have that opportunity untuk benar-benar to sit together one-on-one lah istilahnya, gitu kan? Betul. Nah, kalau iCare kan mereka kondisinya kan karena ini lingkungannya lebih kecil, satu, ya kan? Terus yang kedua, biasanya iCare itu kan orang yang mereka temuin kan sama, every week. Ya kan? Jadi kan mereka nyaman nih, aku ketemu dengan si Miss yang ini, aku ketemu dengan Mister yang ini every week. Mereka merasa oh ya ada trust, ada trust, ada relationship yang dibangun di situ. Betul. Dan yang kita mau di iCare atau di Komsel ini kan bukannya mereka lagi mendengar satu arah apa yang kita sampaikan ke mereka. Betul. Justru di situ we wanna hear, what do you think, what do you feel, how we can help you di situ. Cel, jadi aku jadi tertarik ya ngedengar kayak begini karena FGF kan sekali ibadah kan banyak tuh anak-anaknya gitu ya. Nah, bagaimana boleh nggak sih sharing sedikit kalau FGF membentuk iCare-nya dan apa aja bahasan iCare-nya seperti apa? Ini bukan masa COVID sekarang ya, mungkin masa COVID dengan yang reguler biasa beda. Nah, kalau yang reguler, yang biasa kayak gimana sih, Cel? Nah, jadi kalau waktu pas lagi kita regular kemarin itu kita bilangnya lebih ke small group. Small group, oke. Small group. Jadi kalau di small group itu seandainya nih anak kelas 3 sama kelas 4, kita satukan mereka jadi kelas yang besar dulu. Dimana di situ itu kan firman dibagikan, di-sharing di situ. Nah, setelah itu kita divide mereka tuh menjadi small group dengan tiap grup itu ada mentor. Oh, jadi setelah ibadah setelah beres langsung ada grouping kayak begitu. Jadi kalau di kita sih bisa dikatakan ada 3 tahap. Ya kan? Ada 3 tahap. Jadi tahap pertama itu worship service. Alright. Nah, worship service itu adalah ya praise and worship, kita nyanyi, kita nyembah di sana apa segala macam. Nah, setelah beres praise and worship, mereka akan masuk ke kelas. Nah, kelas ini masih kelas yang besar tadi. Kelas 1, 2 dibagi 3, 4, kemudian 5, 6, terus yang kelas yang kecil-kecil juga sama gitu, mereka dibagi juga. Nah, setelah masuk kelas ini, mereka akan belajar firman, di situ ada guru yang ngajar. Tapi ini masih kelas besar ya? Masih kelas besar, kita bahas firmannya, gurunya ngajar satu arah, begitu. Nah, setelah itu selesai, dibagilah ke small group. Nah, small group itu, jadi kalau seandainya nih 3-4, kelas 3-4, kita bagi kita punya 4-6 small group. Nah, tiap small group itu emang sudah ada mentor-mentor yang akan selalu, jadi tim ini seandainya aku pegang grup 1 gitu. Nah, pasti akan ada 3 atau 4 guru yang emang pegang grup 1, ya mereka puterannya akan selalu di situ. Anak-anaknya pun selalu anak-anak itu gitu. Jadi ya kayak tadi kalau diganti-ganti terus di ruang besar gitu kan beda cerita ya. Betul. Kalau di grup ini karena mentornya tetap, anak-anaknya pun tetap. Nah, di situ
relationship-nya bisa di-build di situ. I see. Oke, jadi berdasarkan kelas dan teman-teman di lingkungan kecilnya dulu gitu ya, kelas 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di masa pandemik seperti ini konsep itu pasti berubah dong, Cel? Ada perubahan, ada berubah banget kan ya. Terus aku tuh pernah inget banget Michelle pernah bilang kalau yang sekarang ini nih, Ci, komselnya tuh intinya sekarang kalau orang tuanya nggak komsel, anak-anaknya juga agak susah tuh komsel. Jadi sekarang prioritasin anak-anak yang papa mamanya juga udah eye care, anak-anaknya juga ada kids eye care-nya. Nah, coba ceritain, Cel, itu menarik banget tuh buat gue. Ya, jadi gitu kita masuk ke season pandemic ini kan everything shifted online. Exactly. Ya kan? Yes, semuanya betul. banget banyak online. Dan kita waktu itu maksudnya berusaha untuk mencari satu cara di mana istilahnya yang dibilang fleksibel, tapi commit, tapi nggak nyusahin orang. Gitu. Ya kan? Kita berusaha mencari satu formula gitu. Waktu itu kita berusaha banget mencari satu formula gitu. Gimana? Kenapa yang begitu? Kenapa? Karena satu, nggak semua orang nyaman untuk mengajar online. Betul banget. Nyusah, ya kan? Nggak semua guru ngajar merasa nyaman ngajar di depan Zoom. Betul, gitu. Betul banget. Ya kan? Yang kedua, jadwal setiap keluarga beda di masa pandemik ini. Langsung berubah, shifted semuanya. Betul. Ya kan? Gak ada tuh, Cel, namanya hari Minggu tuh gak ada tuh sekarang. Nah, makanya ini priority shifting ini yang kita sedang balikan sekarang. Karena ini nggak boleh. Tetap firman Tuhan bilang hari ke-7 adalah hari Sabat. Sabat, exactly, betul. Itu nggak bisa, dan harus cari Tuhan dulu. Hari Minggu nggak bisa. Oke. Jadi, nah, terus tadi balik kemana? Ya, jadi waktunya orang tua kan beda-beda. Nah, ya, jadi gimana tuh? Berubah. Nah, kalau dulu kan maksudnya kita ke gereja, oke, jam segini kita ke gereja, oke, orang tuanya ada yang pelayanan, anaknya sekolah minggu, everyone come in one time. Exactly, ya, betul. Kan? Yang ketiga, nggak setiap rumah punya device-nya banyak. Nah, ini fair-fairan aja ya kan? Betul. Kita nggak bisa bilang, oke, ini jam segini semua harus ibadah, mama ibadah online yang umum, anak-anak harus sekolah minggu, harus ini, jadi nggak semua punya have that privilege. Betul. Makanya kita benar-benar mencari satu formula yang dimana nyaman buat anak-anak, nyaman buat guru, dan nggak nyusahin orang. Betul. Nah, di IFGF itu kita dari dulu tuh kita selalu punya namanya komsel, eye care gitu. Nah, di eye care itu kan biasanya tuh kalau kita pas lagi ketemu di season yang tidak pandemik ini, kita ketemu tuh biasa kan orang tua eye care, anak-anak pun dibawa. I see. Gitu. Jadi emang ada eye care yang jadi orang tuanya ber-eye care, lagi eye care, lagi sharing. Nah, nanti di eye care itu terus gantian. Siapa yang ngurusin anak-anak? Oke. Gitu. Atau kalau seandainya nggak begitu, ya pokoknya anak-anak kalau yang namanya anak-anak ya udah ngumpul, mereka bareng ya mereka ngobrol sendiri gitu kan ya. Betul. Main sendiri gitu. Nah, jadi dari situ kita berpikir, oh ya sudah, how about let's just start dari eye care-nya aja dulu. Di mana kan salah satu aturan di kita juga adalah semua guru yang melayani, nggak semua guru juga, maksudnya kayak semua orang yang melayani di IFGF itu harus ber-eye care. Betul. Berarti otomatis guru-guru sekolah minggu kita pasti ber-eye care. Ya, care. Ya kan? Pasti berkomsel. Betul. Nah, dari itu kita start. Oke, let's start. Kamu ada di eye care mana? Ada berapa anak di situ? Start your kids eye care. Kamu di eye care mana? Gurunya ada berapa? Oh, Ci, aku cuma sendiri, tapi di eye care itu ada 8 anak. Oke, guru yang mana nih yang kamu di eye care kamu yang eye care single, misalnya begitu kan? Oh, kamu di eye care single, kamu itu oke, yuk kita backup, bantu yang eye care ini. Kamu di grup yang mana? Oh, Ci, yang di sini saya yang guru sekolah minggunya di sini ada 4, tapi anaknya cuma 1. Kan ada juga yang begitu gitu kan. Betul. Oke, kita cari lagi eye care yang mana. Oh, di sini anaknya cuma 3. Oh, di sini cuma 2. Ayo kita combine bareng-bareng.
gitu. Fleksibelnya di situ ya, Cel ya, salah satunya. Iya, jadi kita berusaha untuk saling nge-backup kayak tadi, karena tadi kan aku bilang juga maksudnya kayak nggak semua orang nyaman mengajar di Zoom. Ya Betul. kan, seandainya di grup di iCare itu ternyata ada guru sekolah minggunya ada 2 gitu, tapi yang satu bilang, aduh, gue nggak bisa nih ngajar Zoom, I don't know how gitu kan. So I don't think I'm very comfortable to do this, ya kita juga nggak bisa maksa, benar nggak? Betul, betul, At least betul, kita harus betul. tandemin lagi satu orang, kita bantu backup, dimana sampai yang orang ini pun, oh kayak begini ya, oh oke, boleh deh, aku boleh coba deh gitu. Nah jadi kita juga trying to be flexible sih. Nah, aku jadi tertarik kan memang nggak semua orang bisa ngajar lewat Zoom. Bahkan orang yang bisa nge-Zoom pun, gue sih secara ini di pikiran gue ya, komsel Zoom, komsel anak Zoom, ngapain? Gitu nggak? Kan kalau kita orang dewasa, komsel, coba lu hari ini dapat apa nih? Kenapa struggling lu apa? Kayak begitu-begitu kan. Kalau anak, nah, Cel, coba ceritain ngapain aja sih selama pandemik ini dan masih berjalan. Dan gue suka lihat Michelle itu suka masukin di IG story-nya tuh apa. Kayak ini komselnya rame banget sih, teriak-teriak gitu, lari-lari. Apaan sih ini komselnya gitu? Komsel macam apa ini gitu? Coba cerita dong, emangnya ngapain sih di komsel anak gitu, di iCare-nya itu? It's fun. Basically mirip juga sama orang dewasa sih. Ngapain aja lu? How have you been doing this week? Gitu kan. Kemarin habis dengerin firman hari Minggu, kamu belajar apa? Basically it's almost the same gitu loh. Nah, emang pas lagi awal-awal kan ya namanya Zoom, I think semua orang juga ketemu Zoom kaget ya. Iya kan? How to operate this thing gitu kan. Oh, cuma taunya ini cuma buat ngomong. Udah gitu buat ngomong delay pula gitu kan. Iya, betul. Iya kan? Nah gitu. Tapi I think along the way kita akhirnya belajar, mau nggak mau dong, akhirnya teknologi harus ditaklukkan dong, gitu kan. Kita belajar, oh ternyata di Zoom itu bisa share video klip. Oh ternyata di Zoom itu aku bisa muter lagu doang. Oh ternyata di Zoom itu kita bisa chat room-nya bisa di lock, ternyata bisa dibuka juga gitu kan. Jadi kita ngulik dan akhirnya kita mencari sebuah formula. Di mana jadi bahan kita sendiri pun yang biasanya kita pakai bahan untuk guru-guru mengajar itu sama kita juga di switch. Jadi kita ramu supaya bahan itu bisa menjadi bahan iCare yang dimana guru-guru bisa discuss dengan anak-anak di situ. Nah, tapi kita sebenarnya formulanya sih sama. Pertama datang kita icebreaker. Secara garis besar ya, icebreaker. Icebreaker mau ngapain? Oh, main games lah, mau cerita lah, apa segala macam. Yang kedua kita masuk ke worship. Oke. Habis worship time, kita masuk ke sharing. Habis sharing, udah gitu kita discussion apa segala macam, and then setelah itu kita masuk ke doa. Kita tanya anak-anak, kamu ada prayer request nggak? What's been going on? Ayo kita saling doain yuk, gitu. Sebenarnya sih 4 basic hal itu aja sih, secara umum, secara garis besar. Jadi tadi apa? Icebreaker, worship, firman, sharing, discussion, and then praying. Pray. Sebenarnya sih gak jauh beda ya sama yang biasa, cuma cara kitanya aja ngebawainnya gitu ya, Cel ya. Nah, itu. Nah, akhirnya kayak tadi icebreaker kita mulai ngulik kan, mulai mencari tahu gitu kan. Bisa ngapain aja sih game online gitu kan. Kayaknya banyak di YouTube juga banyak gitu, games that you can ide-ide Zoom icebreaker ya, banyak ya kayak begitu ya. Gitu. Jadi kita mulai cari tahu gitu kan. Kita main treasure hunt lah. Pokoknya kalau lagi treasure hunt itu semua rumah kita bikin chaos aja. Aduh, ini nih yang bikin rumah berantakan tuh lausenya nih, guru sekolah minggunya nih ya ternyata. Tapi by the way, Cel, satu kelompok, satu cell group kids iCare-nya itu berapa orang sih biasanya, Cel? Biasa sih sekitar 10-15. Banyak tapi juga ya. Bisa less than that. Karena kita ngelihat juga dinamika iCare-nya. Maksudnya gini, kalau seandainya iCare ini ternyata yang terdaftar 15 anak, tapi yang munculnya cuma 6. Gitu, ya kan? Maksudnya, jadi kita nggak mau kayak terlalu strict banget gitu. Kadang-kadang malah aku ada anak sekolah minggu kita yang pengen ikut 2 iCare. Why?
Ya karena dia merasa ada teman-teman di sini, ada teman-teman di situ gitu. I Jadi kita see. ya, oh ya udah go ahead lah, that's totally fine gitu kan, gitu. Selama orang tuanya nggak keberatan. Soalnya kan maksudnya kalau untuk eye care ini kan kembali lagi ke orang tua, ya kan? Maksudnya Makanya sekarang makanya itu yang Michelle bilang kalau misalnya orang tuanya ikut eye care itu sangat amat membantu di saat anaknya ikut eye care karena saling mendukung ya dan orang tuanya ngedukung gitu anaknya ikut eye care ya. iya betul banget gitu. Jadi kalau kayak gitu kan soalnya kan gini, walaupun sekarang semuanya online, tapi kan nggak semua anak megang handphone sekarang. Betul, Ya betul, kan? betul. Jadi kan tetap kita komunikasi tetap sama orang tua, jadwal tetap sama orang tua. Kita kasih link Zoom juga tetap ke orang tua. Ya akhirnya emang orang tua yang punya peranan penting, anak ini ber-eye care atau tidak. Gitu. Cel, by the way, kalau soal bahan, kalau aku dengar dari tadi berarti bahannya tuh adalah perkembangan atau apa namanya bahannya sebenarnya sama-sama ibadah minggu, tapi ini lebih detailnya gitu ya, lebih dalamnya gitu ya, apa yang lu dapat di ibadah minggu, berarti gitu ya? Ya, ya, ya. Oke, Jadi jadi kalau minggu kan dia lebih apa menyampaikan firmannya ya. Kita menyampaikan firmannya gitu kan. Oke, ini kamu belajar ini, big point-nya ini, ayat hafalannya ini, pelajarannya apa gitu semua. Nah, di iCare kita bahas gitu. Oke, kamu belajar apa? What did you learn? Dan kita juga suggest ke anak-anak khususnya untuk kelas besar ya, kelas 3 sampai 6 tuh kita ajarin mereka untuk nyatet khotbah. that's Gitu. very good point. Betul, betul, Jadi betul, kita betul. ajarin mereka untuk nyatet khotbah. Kita sih ngomongnya, ayo write down what you get. Udah gitu kamu minta parents kamu fotoin, post it on Instagram gitu. Sebenarnya bukan gaya-gayaan post it ya, cuma maksudnya kan mereka jadi kayak punya sense of responsibility. Oh ya, aku harus nyatet. Dan nanti pas lagi hari Jumat juga kita diajakin ngobrol dan we goes like, okay, well if you write down your apa khotbah kamu hari Minggu itu, kamu akan dapat extra point. Tetaplah yang namanya anak-anak. Tapi itu gue Iya kan? setuju banget loh, Cel, karena gue dulu ya, kan kita sama-sama dari gue sih dari sekolah Kristen terbesar di kota Bandung gitu ya, dan mewajibkan ada yang namanya buku sekolah minggu dan harus Ya, ditulis. Tapi kan itu no use, karena buat gue itu hanya untuk formalitas ke sekolah supaya nilai agama gue nggak jelek gitu, tau nggak? Tapi kalau ini berbeda, anak-anak harus nyatet, dapat poin-poinnya supaya nanti Jumat ataupun pas lagi I Care Kids, mereka bisa review lagi gitu kan, apa yang dia iya, dapat di hari Minggu. ya, right. I see. Gitu. Dan saat ini pun yang kita sedang ini lagi mulai nih 1 bulan terakhir ini lagi kita memulai Kids Leading Kids. What is that? Anak mimpin anak, maksudnya? Yes. Jadi kita mulai untuk anak-anak yang umurnya udah kelas 6 SD, yang mereka masih lagi peralihan ke teens, apa kayak gitu, kita yang suruh mereka sharing firmannya. Wow, wow. And Jadi, it's pretty good. You'll be surprised loh how good they are loh, bener loh. oh, jadi Cel selama komsel online ini, kalau sebelumnya kalau reguler kan itu per kelas tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi lagi pas sekarang pandemik ini lebih mix ya umurnya. Ya, ya. I see. Jadi kita Okay. bagi dua kalau pandemik sekarang. Jadi kita bagi dua, umur 5 sampai umur 7. Jadi dia yang TK kecil, TK besar sampai kelas 2 SD. Kemudian kelas 3 sampai kelas 6. Karena bahasa diskusi mereka udah beda banget. Beda, benar. Nah, kalau yang kelas 2 ditaruh masukin yang kelas 3, kasihan. Mereka di baby-babyin banget. Tapi Betul, mereka betul. ikutin yang kelas kecil, mereka merasa cici, kokok di sana. Oke. Dibangun confidence-nya. Nah, gitu mereka masuk kelas 3, mereka masuk ke yang eye care kelas 3 sampai kelas 6, paling nggak kan kelas 3 nggak kecil-kecil amat. Betul. Iya. Gitu. Jadi kita sekarang udah mulai yang untuk kelas besar ya. Untuk kelas besar kita udah mulai Kids Leading Kids. Jadi kita mulai ajarin mereka, ayo kamu belajar jadi host. Ayo, itu yang namanya anak aja suruh admitin teman-temannya aja kan seneng banget tuh kayak gitu kan. Betul. Itu small job, tapi benar-benar kayak, oh, gue jadi hostnya nih, gitu ya. Jadi benar-benar Iya. Gitu, terus udah gitu, nanti kamu next week ya, you get ready, you lead the worship. Padahal sebenarnya kan lead the worship-nya very simple. Mereka cuma share dari YouTube sebetulnya kan. Ya, betul. Tapi kan itu buat mereka udah ada satu sense of, oh, I'm serving right now gitu loh. And then kelas besar mereka yang kelas 6-nya yaitu kita, ayo kamu yang
preach, kamu yang share ke teman-teman. Nah, nanti dari mereka share itu, nah kita jadinya tugas guru itu mancing. Oke, oh, what do you think? Kenapa menurut kamu begitu? Kenapa kamu dapatnya gitu? Nih, aku punya pertanyaan ini. Ayo dong kamu jawab dong. Nah, di situ. Kalau misalnya mereka harus preaching gitu ya, harus ya itu apa namanya kids lead skill itu, kalian sebagai guru-guru juga bantuin mereka nggak sih nyiapin, misalnya nyiapin pujiannya atau nyiapin apa bahan khotbahnya, atau mereka sama mama papa mereka? Pokoknya kita cuma bilang, next week you'll be preaching. You write down what you learn on Sunday. Loh, tapi biasa. soalnya anak sekarang pun kan di sekolah udah seperti itu. Presentasi, ya nggak sih? SD aja udah presentasi. Oh, luar biasa. Iya sih sebenarnya ya. Iya kan, jadi maksudnya they have that capability, tinggal kita aware nggak dengan kemampuan mereka itu, dan kemudian tinggal kita bisa mau istilahnya kayak we give them the opportunity to do it or no. Iya kan? Betul, Mereka lakukan itu salah, nggak apa-apa, it's okay gitu. Okay, let's try again. Tapi kan it's already part of the learning, dan kita harus acknowledge skill itu dong gitu. Menarik banget dalam artian gini loh, Cel, gue ngerasa bahwa setelah kita ngobrol panjang lebar seperti itu, ternyata yang namanya komsel anak itu bukan cuma sekedar anak mendapatkan sesuatu, gitu ya, bukan cuma satu arah, tapi mereka juga malah di komsel ini mereka memberikan sesuatu. Right. So it's amazing. It's amazing gitu. Maksudnya makanya dari tadi kan aku bilang gitu. Maksudnya seringkali anak itu dipandang sebelah mata. Ya kan? Padahal betul. maksudnya there's so much capacity, there's so much, maksudnya kayaknya anak-anak ini tuh mereka punya bigger heart dibanding kita gitu ya orang tua. Indeed. Iya kan? Dan maksudnya mereka gimana, kemarin kita ada satu one of our kids itu dia he had to go through an operation, jadi ada masalah dengan ususnya. Jadi dia operasinya itu bertahap, dan itu tuh kayaknya sekitar 3-4 bulan deh. Aduh. Jadi kayak gak lama sebelum lockdown itu tuh dia operasi pertama, dan dia harus tetap bed rest. Terus udah gitu kemarin ada operasi lagi, dan puji Tuhan sih sekarang udah he's getting so much better. Tapi pada saat anak ini eye care itu benar-benar yang di eye care pun juga anak-anak tuh bisa kayak, hey, how are you? Kamu udah sehat nggak? Gimana operasi kamu kemarin? Itu tuh anak-anak loh. Iya. Tapi apa ya, buat gue sih, karena pasti mereka juga sebelum-sebelumnya nih, Cel, mereka tuh belajar dari orang dewasa yang melakukan hal itu. Bagaimanapun kan mereka role modeling ya. Dan mungkin mereka ngelihat gurunya, ngelihat mamanya, ngelihat papanya, ngelihat komunitas FGF yang gede itu yang sering melakukan hal itu. Jadi tanpa disadari itu tuh jadi satu part kebiasaan mereka juga yang langsung responnya gitu tuh keluar gitu. Jadi kalau kata gue memang komunitas tuh strong banget sih memang. Jadi iya, apa buat gue sih amazing ya, dan buat gue sih seorang Michelle Everin yang gue pikir dia sih bakalan di musik aja terus menerus gitu ya, makanya waktu tiba-tiba melihat dia di FGF dan jadi kids pastor gitu ya, buat gue sesuatu nih yang ngerubah seorang Michelle Everin. Jal, coba dong cerita sedikit soal yang namanya selfish reason-nya seorang Michelle Everin ini akhirnya mau nyemplung di dunia anak-anak, sampai buat gue sih ngerasa kayaknya dia belajar lagi ini kayaknya abis-abisan gitu ya, dan luar biasa. Nah, coba Cel cerita dikit deh, what is your selfish reason? Oke, well, jadi kan maksudnya kalau balik-balik lagi kan, I've been teaching for like over 20 years now gitu. Jadi aku background aku emang musik gitu ya, background aku musik, aku kalau mau ngomong harusnya sih aku tuh bukan menjadi seorang guru gitu, harusnya sih aku menjadi seorang performers gitu, karena sekolah aku begitu gitu, dan aku pun dididik untuk menjadi seorang performers gitu kan. Nah, cuman what I see pada saat selama masa aku kuliah, waktu aku di OSI ngambil musik itu, aku melihat my teachers, surprisingly itu my piano teacher, my theory teachers, apa segala macam tuh mereka ngajarin aku musik itu nggak cuma musik gitu loh, tapi mereka benar-benar they goes like kamu kalau menjadi music can make you to be a better person, and if you're a better person you can play your music even better gitu loh. Jadi mereka benar-benar build-nya tuh dari inner-nya akunya sendiri gitu loh. Jadi benar-benar it's not just a skill, jadi skill itu dibuild
skill itu diberikan, udah gitu dibangunnya dari karakter aku sendiri gitu loh. Ada yang di masa-masa yang ya namanya anak remaja kali ya, kuliah gitu kan, up and down and shake gitu kan. And then I remember my teacher goes, so, hey, I know you so much stronger than that. Lucu ya. Terus and there's a lesson they go like, hey, you gotta learn to say no, you gotta learn to stand up for yourself gitu. And I have that on my music university gitu kan, lucu banget gitu kan, maksudnya betul. it's quite interesting gitu. Ya. Nah dari situ waktu aku balik ke sini and then I start teaching gitu, aku mulai membuka sekolah musik, itu that value that I have gitu loh, that value yang dimana maksudnya aku melihat yang aku build itu tuh bukan hanya skill orang, tapi yang aku build itu adalah person. Cuman waktu itu tools aku adalah music. Gitu, ya kan? Music. Nah, along the way dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya ya umur, and then I have kids gitu kan, everything is start switching gitu. Aku mulai melihat, dan maksudnya anak-anak aku pun, yang murid-murid aku kan, karena si MM Music Center sendiri kan udah 14 tahun ya sekarang gitu kan. Betul. Ya kan? Kita kan di Mekarwangi dan di Sandrasari. Nah, yang Mekarwangi itu kan udah 14 tahun gitu. So, my kids there itu benar-benar literally yang I saw them, dari ada beberapa dari mereka tuh yang dari umur 2 sampai 3 tahun bareng sama kita. And then dan mereka sampai sekarang masih, berarti mereka itu udah ada yang beberapa udah masuk university, kuliah, iya betul. Udah kuliah gitu kan, kuliah udah ada yang SMA gitu, and over they goes like the parents gitu, maksudnya ada masa-masa yang dimana parents, Miss I need help, aku mulai melihat dimana kayak oh iya ya, kok masuk usia segini komunikasi sama orang tua nggak masuk, umur segini kok ini udah mulai susah, ternyata kalau aku jadi bridgingnya mereka, kok ini anak-anak jadi relationship-nya jadi baik. Hey, loh, ternyata dari musik yang aku ajarin, mereka grow to be a better person, dan literally they saying it gitu loh. Maksudnya literally they goes like, Miss, thank you for teaching me. You not only teach me music, but you also give me kayak you teach me about life gitu. And I'm so grateful gitu kan. Maksudnya di situ aku betul-betul kayak wow, if I build this next generation through the tools that God gave to me, that's mean I'm building my future. Exactly. Bener ya banget. Kan? Berarti aku build my future, and I start to think, oh iya ya, 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, anak-anak ini akan jadi leaders. They probably the one yang bakal jadi director bank somewhere gitu kan, atau mereka yang bakal jadi kerja di government di mana somewhere gitu. Ya, betul. You never know gitu. Nah, kebayang nggak kalau seandainya kita nggak build anak-anak ini dari sekarang, and then maksudnya future kita akan menjadi seperti apa? Ya kan? Dan ini yang mungkin juga banyak terjadi dengan mungkin ya bisnis dan lain sebagainya, karena nggak di-build generation-nya ini, by the time ini on to the next one, nggak ready. Gitu kan, di situ gitu loh, di situ, and I was like, oh wow, okay, so I start to see that God changed my music school to be a place to build generation. Dan itu literally not only the students but also the teachers, karena kan udah 14 tahun perjalanan ya Ci ya, 14 tahun perjalanan kan nggak sebentar gitu loh. Jadi aku betul-betul ngeliat guru aku yang ada ikut aku dari mereka masih kuliah, and then mereka udah married, udah punya anak, and I see how they grow as a person through this place. Betul. So dari situ aku melihat, oh Lord, I know you called me to serve the next generation. I know you called me to build a generation. Dan itu, if I think about myself, I also build my future. I'm preparing the best for my future gitu. Itu satu. And then hal yang kedua, once gitu aku jadi orang tua, mulai berpikir lagi. Okay. Oh iya, kalau kemarin murid-murid aku bisa grow dengan baik, karena ada bridge, karena ada support system di sekitar mereka, aku juga mau dong. Iya. Iya dong, iya kan? Pasti. Aku langsung mikir,
aku juga mau dong, anak aku punya support system, aku juga mau aku punya support system nanti by the time Casey masuk umur teens, aku juga mau I have that bridge yang bisa bantu communication, yang bisa Betul, jadi role model dia dan lain sebagainya betul. gitu. I want that too gitu. And that's when I fully aware gitu, maksudnya ya I need support system, dan support system ini aku dapat dari mana? I have it from family, I have it from community, I have it from school, I have it from kayak tempat les gitu kan, Ya, and ya, also from ya. work gitu. So, nah dari situ dengan berjalannya waktu, then God called me to serve, that dengan yaitu dengan those my selfishness gitu, yang mikirin ya kan, with all my selfishness gitu, yang berpikir oh I want to invest on my future, I Ya, want to ya, build ya. a better future, dan juga dengan my selfishness as a parents gitu, maksudnya kayak I want to have the support system, want to have a safety net juga buat anakku sendiri juga. Ya, ya. With that kind of mindset, ya puji Tuhan gitu, maksudnya Tuhan lead us, maksudnya benar-benar untuk menjalankan itunya dengan mindset yang seperti itu. Jadi kita ngelakuinnya ya benar-benar it's not for, well yes it's for me, but we build generation, itu benar-benar we build generation, we build people gitu. Betul banget. Dan apa ya, kalau buat gue, kalau semua orangnya punya konsep kayak elu nih, Cel, gue percaya nggak ada satupun sekolah minggu, ataupun, ini ngomongin gereja ya, nggak akan ada satupun sekolah minggu di gereja yang abandon. Karena mereka bakal pikirin apa yang gue lakuin bukan buat gue, tapi buat anak cucu gue. Buat Ya, kemuliaan Tuhan, buat negara Indonesia ke depannya gitu. ya, Iya, karena ya. kalau buat gue, apa ya, kadang-kadang greget gitu loh, Cel, kalau misalnya ada gereja tuh abandon sekolah minggunya dalam artian, ya namanya juga anak-anak. Anak-anak kayak apa gitu loh yang lu mau bangun, karena mereka akan jadi masa depan gereja lu sebenarnya gitu Yes. kan. Dan sekarang kalau lebih didalamin lagi, ini tuh kalau misalnya lu aja memberikan terbaik buat anak lu, masa anak lu nggak dididik di tempat yang terbaik juga gitu ya. So let's build Nah itu gitu kan, tempat yang terbaik buat anak lo gitu kan. Jadi kalau buat gue ini balik lagi ya, setelah gue webinar berapa kali, ini tuh kata-kata ini selalu keluar terus soal kolaborasi. Kolaborasi keluarga, gereja, sekolah, ataupun tempat-tempat lain, komunitas lain di mana anak itu berkembang. Ini nggak boleh terpecah belah dan nggak boleh keluarga harus lebih banyak porsinya daripada sekolah. Padahal sekarang sekolah lebih banyak daripada keluarga. Gereja ya itu mah cuma icip-icip doang. Itu kan, aduh, konsep kayak gitu kan nggak boleh gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap jadi orang tua bisa ngebangun komunitas yang balance buat anak kita bertumbuh bersama dengan baik. Tapi satu sisi bagaimana kita jadi orang dewasa juga boleh bersumbang sih di dalam gereja gitu ya. Supaya gereja itu juga bisa terus berkembang dan memberikan terbaik buat anak kita. Jadi gila ya, kalau gue pikir kalau misalnya konsep ini terus berkembang di tengah-tengah orang tua, gue percaya bahwa orang tua itu jadi orang tua yang gak akan pernah berhenti belajar, Cel. Mereka akan selalu haus sama firman Tuhan, supaya mereka bisa ngebagiin itu ke anak-anak mereka juga. Jadi, yang namanya konsep kasih dan covenant-nya Tuhan tuh yang dari zamannya Tuhan ke Adam Hawa, ke Abraham tuh bener-bener gak akan pernah habis gitu. Bener gak sih, Cel? Kalau buat sih? Ya, karena maksudnya gini, I truly believe gitu, maksudnya gereja itu punya peranan besar sekali Pasti. gitu loh. Maksudnya dalam arti begini, gereja harus berperan to teach the parents bahwa ini tuh penting loh, gitu loh. Maksudnya ya buat aku ya, maksudnya nggak semua orang have the opportunity, maksudnya kayak bener-bener Tuhan bukan Tuhan lead satu-satu, cuma maksudnya itu tuh pengalaman setiap hidup tiap orang kan berbeda. Exactly. Ya kan ya, maksudnya I'm so grateful gitu, maksudnya Tuhan mempertemukan aku dengan orang-orang yang maksudnya istilahnya kayak ini loh, parenting yang baik tuh seperti ini. Jadi maksudnya aku baru tadi malam tuh kita dengerin satu seminar parenting gitu yang di FGF Live IG punya gitu kan. Ada counselor ini yang dan mereka membahas tentang parenting dan disiplin dan segala macam. Terus aku ngobrol sama suamiku, aku bilang, wow, kita tuh nggak pernah ikut seminar parenting,
Tapi when we listen, it's already sync with what we're doing. Oke. Praise God, puji Tuhan. Tapi tidak semua orang punya privilege dan istilahnya kayak kesempatan untuk dididik Tuhan seperti itu, Betul, gitu betul, kan? betul, Maksudnya betul. aku kenapa sama suamiku bisa punya nilai-nilai value parenting yang seperti itu karena istilahnya kita dididik dari hidup, gitu kan? Dididik Betul. dari hidup yang maksudnya, oh oke, this is good. Oh ini nggak bisa. Oh karena ini tidak baik, makanya that's why we doing it this way. Tapi kita bukan tipe yang maksudnya kan kalau sekarang udah banyak banget ya Ci ya. Maksudnya, tapi kan beberapa tahun yang lalu seminar parenting itu nggak sebanyak sekarang. Benar Ya kan? banget. Jadi Benar banget. betul-betul maksudnya literally aku dan suami itu benar-benar belajar untuk kayak ya udah belajar aja. Oh oke, belajar dan we receive a lot of grace yang dimana Casey itu yang banyak ngajarin kita. Dia yang maksudnya dia yang bisa kayak Mami, I feel much more comfortable if you talk to me through feeling. Sedangkan orang tua kan mencari-cari. Kalau aku kebalik, puji Tuhan nih anak, misalnya Tuhan pakai anakku sendiri untuk mendidik aku, Yes. gitu kan? Yes. Ya, nah tapi kan maksudnya nggak semua dapat kesempatan ini dan ini proses ini sangat sulit sekali. Betul, right? betul. But sekarang kenapa tidak? Maksudnya kalau kita punya satu komunitas, kita punya satu authority, kita punya satu kemampuan as a church untuk memberikan influence, untuk memberikan sebuah pendidikan di mana, hey parents, we gotta work together. Yep. Itu I think karena kamu punya privilege itu, you should do it. Yeah. You should do it. You should speak up with parents karena parenting is not an easy thing. Gitu. Betul, dan dimana maksudnya not only talking about parenting mendidiknya aja gitu, as a parents there will be one point you have to let go, ya kan? Akan ada satu nggak bisa dipegang gitu, mereka udah langsung terbang tuh biasanya ya, udah terbang ya, dan there will be one point yang kita benar-benar we have to let go, kita harus allow mereka sendiri untuk mengalami prosesnya Tuhan. Yes, benar. Iya kan? Benar banget. Tapi ini kan perkataan kayak tadi aku bilang, you have to let go and you have to let your kid to go through prosesnya Tuhan. Itu kan buat beberapa orang kan, maksudnya buat beberapa orang tua goes, no, I will do anything untuk menjaga anak saya. Yes, salah nggak? Yes. Enggak. Tidak, itu tidak salah. Itu nature-nya orang tua. Betul. Right? Betul. Ya kan? Itu nature-nya orang tua. You love your kids so much, you will do anything to protect them. Yes, gitu. Exactly. Tapi someone have to tell the parents too, Kak, lu nggak salah. But if you love them more, even more, lepasin, kasih sama Tuhan. Biar Tuhan yang punya proses. Dan itu kan I think the church has the opportunity untuk menyampaikan itu dan itu harus dipakai. Betul. Gue sih berpikir juga soal investment ya. Zaman sekarang tuh investment ke anak tuh seringkali pakai uang, pakai pendidikan yang paling penting. Padahal investment yang paling besar tuh iman. Kalau buat gue sih. Right. Iya nggak sih? Nah itu tuh yang orang tuh harus pikirin bahwa someday gue nggak bisa ngedidik anak gue terus pakai uang, pakai pendidikan dan sebagainya. Tapi satu titik bahwa kita harus investnya iman sampai titik tertentu dia jalanin iman dia sendiri, lu jalan sendiri gitu bareng sama-sama Tuhan. Ya nggak sih Cel? Jadi semua tuh ada waktunya. Gitu, ada waktu. Ya, betul. Dan gimana anak bisa menjalani perjalanan iman itu kalau kita tend to just protect them. Nggak bisa. Pegang gak terus bisa. Gitu, betul. Nggak bisa pegang. Nggak bisa. It's okay for kids to struggle. Dan nah makanya itu di situ kenapa it's very important kita di iCare tadi. Balik lagi ke iCare, balik lagi ke Komsel gitu. That's why very important karena kita di situ kita mau kita mau yakinin anak-anak, hey kamu akan ngejalanin loh perjalanan sama Tuhan loh. Hey it's okay, kamu jatuh nggak apa-apa, it's okay, kita bangkit lagi bareng-bareng dan itu tugas kita sebagai guru untuk kayak kamu bakal go through proses itu loh. Tapi nggak apa-apa, kita ada di sini gitu dan tapi kan nggak semua anak punya keberanian kalau mereka di lingkungan yang lebih besar nggak punya keberanian untuk kayak aduh miss, this is the fear that I feel. Kayak tadi aku bilang gitu, maksudnya anak-anak pun merasakan anxiety yang sama, merasakan stres yang sama gitu kan, betul. Dengan di season ini especially gitu loh. Tapi ya kita mau allow mereka untuk nggak apa-apa, yes, I got you gitu loh. Yuk kita jalanin bareng-bareng. Nah, karena kalau kita allow mereka untuk jalanin bareng-bareng itu di situ kan mereka they will grow their faith in God, they will see
oh iya ya bener ya, Tuhan tuh real banget ya, oh iya bener ya, aku takut sampai hari ini ribuan orang, ratusan ribu orang sakit, sampai hari ini kita sehat, itu siapa? Oh itu Tuhan itu, gitu kan. Iya, bener banget. Apa ya, kalau buat gue jadinya ada 2 poin sih hari ini yang gue belajar dari seorang Michelle Everin ya. Bagaimana kita tuh sebagai seorang guru, mau guru sekolah, mau guru lause, guru sekolah minggu dan sebagainya, kita tuh anggap diri kita sebagai jembatan. Jembatan yang bisa menghubungkan orang tua dengan anak-anaknya untuk bisa membuat anak-anaknya ini bisa menjadi to build their future gitu, untuk membangun masa depan yang lebih baik bareng-bareng bersama orang tua, dan gitu jembatannya. Lalu yang kedua, kalau gue lihat Komsel gitu ya, iCare yang sedang dibangun saat ini malah bukan cuma membantu anak-anak punya konsep yang benar tentang Allah, tetapi malah mempersiapkan mereka untuk bisa berjalan bareng-bareng sama Tuhannya. Gitu, karena kalau bener banget kalau misalnya kita protect terus, gitu, jagain terus, nggak boleh kesana, nggak boleh kemari, tiba-tiba kitanya nggak ada, itu protection-nya lepas, hancur lah. Tetapi di saat kita memprotek mereka dengan cara yang benar, mempersiapkan komunitas yang terbaik, mempersiapkan mereka berbuat salah ya, mempersiapkan mereka untuk gagal. Di saat mereka menghadapi semua itu, mereka setidaknya udah siap gitu ya secara mental, dan siap bahwa mereka nggak sendiri, tapi ada Tuhan yang bareng-bareng sama mereka. Jadi buatku itu message yang kuat banget sih, Cel, untuk gereja-gereja yang lain gitu ya, atau komunitas anak, pelayanan anak yang lain, untuk ayo dari sekarang gitu bikin Komsel. Coba kalau gue, ini penutupnya, Cel ya, apa sih sebenarnya tips gitu ya, tips, rules atau roles gitu yang bisa Michelle bagiin buat teman-teman yang mau mulai nih Komsel anak, what they have to do? Just start, don't think too much. Gue suka itu. Betul, Cah. Kadang-kadang ya, I'm so sorry. Kadang-kadang mau buat Komsel, dibikin dulu programnya, dibikin dulu apanya gitu ya, sampai akhirnya Komselnya nggak jadi gitu ya, programnya juga nggak ada sama sekali. Karena think too much. Tapi Michelle think too much, just start. Dari start itu dengan kita ketemu anak-anak, maksudnya the iCare yang kita punya sekarang, Komsel yang kita punya sekarang itu, I'm not saying it's already perfect gitu loh. Kita terus mencari. Kita mulai awal juga pas lagi guru-guru bilang ini gimana gitu kan. Karena waktu itu kan startnya aku dulu gitu kan. If you ask me gitu, the first iCare, have I planned everything detail? No, I don't even know what I'm gonna do gitu loh. Cuma I just know one thing yang aku tahu, I have to connect. Okay. I have to connect with them. Itu. Okay. If you ask me about creativity, if you ask me about icebreaker apa segala macam kayak gitu ya, well that's why gitu. I need resource juga gitu kan untuk mencari. Oh ada game-nya kayak begini gitu kan. Iya kan? Tapi it's very simple gitu. Maksudnya di otak aku cuma I want to connect, I want to know how they're going, and I want to pray with them. That's it. Balik lagi, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang nyuruh, Tuhan juga yang nyiapin. Kalau gue lihat itu. Jadi kalau buat gue sih di saat semuanya dimulai dari doa, di saat semuanya dimulai dari passion gitu ya, hasrat yang Tuhan kasih, Tuhan bakal bantu kita untuk ngejalanin. Kecuali lu bikin Komsel karena tren, lu bikin Komsel karena lagi in, nah itu tuh, kalau udah copy paste kayak gitu nggak akan jalan deh, percaya gitu ya. Tapi gue ngerasa kalau sekarang, kalau itu benar-benar dari Tuhan, dan benar-benar itu visi misinya Tuhan, mau awalnya berantakan, awalnya trial error ya, pasti awal-awal dan sebagainya, mulai dan sebagainya. Tapi Tuhan bakal bikin semua itu smooth gitu ya, dan Tuhan akan tambahin orang-orangnya, Tuhan tambahin source-nya. Dan satu hari that's the kingdom of God yang akan ada di sini. That's so true. Maksudnya kayak kita mau, and then just be humble enough untuk maksudnya benar-benar, okay Lord, what do you want me to do to make it better? Ya kadang-kadang maksudnya kita udah kayak tadi Cici bilang gitu kan, udah bikin program, udah segala macam gitu kan, ini program yang paling baik nih yang harus kita jalankan gitu kan, and then apapun yang terjadi pokoknya harus begitu gitu. I think wah itu bakal it's gonna be hard gitu loh. Maksudnya we go trial and error. Kita mencari orang yang maksudnya ayo loh, yang guru-guru yang kayak
kita pasti ngapain? I don't know what to do. Ngomong sama anak-anak di Zoom awkward banget, apa segala macam kayak gitu kan. Terus udah gitu belum yang nanti awal-awal akhir dikerjain lagi sama anak-anak. Namanya diganti loading gitu. Oh, jadi mikirnya kan langsung, oh ini anak-anak gini masih belum bisa connect nih soalnya. Kayak gitu. Iya, betul, betul, betul. Anak-anak ini emang lebih pinter ya daripada guru sekolah minggu. Lebih pintar gitu. Maksudnya, tapi yang one thing that I learned, you just humble enough. Maksudnya to how to make it better. Maksudnya benar-benar kayak Tuhan, ini mesti gimana lagi gitu. Maksudnya kayak ya kayak tadi balik lagi gitu kan. We just want to connect simply because you love the children. Because you love the children and you just want to make sure di saat-saat kita nggak bisa ketemu sama mereka, we want to make sure that we can still connect with them. Karena it's different. Kalau kita pas lagi hari Minggu kita ketemu sama mereka di gereja, we can go say, ayo hak bareng, apa segala macam, we can do that, gitu kan? Betul, betul. Iya kan? Iya. Kan gimana kamu gini. Ntar yang hak tiba-tiba tahu-tahu ada yang nangis lah, apa segala macam. Tapi kita bisa langsung, maksudnya just a simple touch itu udah langsung connect gitu kan. Betul. Tapi sekarang the season is changing. Everything is switching gitu. Makanya akhirnya dibalik lagi apa? Connect. Harus connect sama anak-anak. Harus connect. Gimana caranya? We want to pray for you. We want to know how your life been. We want you to know that you're not alone gitu loh. Betul. I truly believe gitu kalau kita balik dengan value yang benar gitu, maksudnya di hadapan Tuhan, benar-benar dengan value yang karena lu ngelakuin ini benar-benar karena lu cinta sama Tuhan and because you love the children gitu. I truly believe gitu, Tuhan bakal lead kok satu-satu sampai kita nemuin formula yang pas, dan setelah menemukan yang pas pun nanti akan ada lagi kok. Oh ternyata bisa kesini nih. Oh ternyata ini oh ternyata yang udah pasti anak-anak jenuh nih. Gimana caranya nih, how to make it better gitu. Ya, betul. Ini kalau ngomong sama Michelle kita bisa 2-3 jam kayaknya nggak akan beres. Apalagi tambah dengan kopi. Aduh. Dengan kopi dari kafenya Michelle ya, ME Cafe yang morning ya. Tapi kalau buat gue satu hal lagi selain tadi ya soal jadi bridging, mempersiapkan mereka untuk go through with jalan bareng sama Tuhan. Tapi yang paling penting kita sebagai orang dewasa ini juga harus connect dulu, connect sama Tuhan sehingga Tuhan juga kasih koneksi baru untuk kita bisa connect sama anak-anak yang kita layani. Karena kalau misalnya kita nggak ada koneksi sama atas, apa yang kita mau sampein ke anak-anak juga nothing gitu, nggak akan ada hasilnya. Jadi ya 3 hal itu kalau buat gue jadi poin penting hari ini ya, soal jadi jembatan, mempersiapkan mereka berjalan sama Tuhan dan tetap connect. Kitanya connect sama Tuhan dan kita terconnect sama anak-anak. Wah, thank you banget ya Cel. Hari ini malah ini gue ngerasa gue yang belajar ini 3 SKS nih bareng sama Michelle. Oke. By the way, thank you banget ya Cel untuk ngasih waktu di tengah kesibukanmu. Tuhan berkati pelayanan. Udah harus mempersiapkan Natal. Ini Natal online. Wah, tahun 2020 Natalnya online. Oke, dan Tuhan juga berkati pelayanan. Nggak boleh gara-gara COVID, nggak boleh gara-gara COVID terus hilang experience Christmas itu nggak boleh lah. Oh, nggak boleh. Itu harus ada selalu lah. Malah mungkin ini satu hal experience yang baru, new experience, ya nggak sih? Thanks to COVID, ya. Oke, Tuhan berkati, Richard dan juga Michelle dan juga Kezi ya di keluarga, semua pelayanannya juga, dan Tuhan terus kasih passion yang lebih banyak lagi untuk pelayanan anak dan juga pelayanan di musik buat Michelle Efren. Oke, thank you banget ya Cel. God bless you. God bless. Season berikutnya ya. Oke, thank you. God bless you ya.